Hai sahabat pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap juga doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Ketika Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Beni sedang asyik mencari artikel, tiba-tiba muncul sebuah iklan. Iklan tersebut muncul saat mereka membuka sebuah situs untuk mencari artikel yang menjadi tugas sekolah mereka. Iklan apa yang muncul? Yuk kita simak. Nah, anak-anak, inilah iklan yang muncul saat Edo membuka sebuah situs. Coba kalian amati ya. Iklan ini dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, untuk menghimbau masyarakat agar membayar iuran JKN KIS tepat waktu, maksimal tanggal 10 setiap bulan. Nah, anak-anak, coba kalian tuliskan ya isi iklan di atas tadi pada kolom berikut ini. Seperti yang sudah Bu Guru jelaskan, bahwa iklan tersebut dibuat oleh BPJS Kesehatan yang mengingatkan masyarakat untuk membayar iuran JKN KIS tepat waktu maksimal tanggal 10 setiap bulan. Anak-anak, tahukah kamu bahwa iklan elektronik dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan isinya? Yang pertama adalah iklan komersial. Iklan komersial merupakan iklan yang menginformasikan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. Yang kedua, iklan perusahaan. Iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang. Tujuan utama dari iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Kemudian yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Anak-anak, kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Ciri-ciri hidup rukun adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain, membina hubungan baik, saling menghormati, dan juga saling menyayangi. Itulah ciri-ciri hidup rukun. Kemudian, manfaat atau pentingnya hidup rukun diantaranya sebagai berikut ya, yaitu tidak adanya pertengkaran, hidup dalam keluarga menjadi harmonis, hidup menjadi aman, hidup menjadi tentram dan damai, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan. Itulah manfaat atau pentingnya hidup rukun. Sedangkan berikut ini adalah akibat hidup tidak rukun, antara lain mudah terjadi pertengkaran, kehidupan menjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain, serta terjadinya perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Itulah akibat hidup tidak rukun. Nah, anak-anak, agar pengetahuan kalian tentang hidup rukun lebih mendalam, cobalah mengerjakan latihan berikut ini ya.
Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan kerukunan hidup? Seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi ya, bahwa kerukunan hidup adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan dalam kehidupan. Berikutnya pertanyaan kedua, bagaimana ciri-ciri keluarga yang hidup rukun? Ciri-ciri keluarga hidup rukun itu antara lain membina hubungan baik antar anggota keluarga, saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling menyayangi. Berikutnya pertanyaan ketiga, coba kalian sebutkan ya manfaat dari hidup rukun. Manfaat dari hidup rukun itu antara lain tidak adanya pertengkaran, hidup dalam keluarga menjadi harmonis, hidup menjadi aman, hidup menjadi tentram dan damai, serta dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan. Itulah manfaat hidup rukun. Selanjutnya, coba kalian sebutkan akibat yang terjadi jika tidak tercipta kerukunan hidup bermasyarakat. Akibat yang terjadi jika tidak tercipta kerukunan hidup masyarakat, yaitu antara lain mudah terjadi pertengkaran atau perselisihan, kehidupan menjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain, terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, berikut ini adalah sebuah artikel yang berjudul Mengenal Batik Indonesia. Kalian baca dengan seksama ya. Nah, itulah tadi sebuah artikel tentang batik Indonesia. Ternyata batik di Indonesia itu bermacam-macam ya. Selain itu, kalian juga jadi tahu proses pembuatan dari batik. Nah, sekarang saatnya kamu berkreasi membuat batik dengan teknik perintangan sederhana. Perhatikan langkah-langkahnya, kemudian kalian tirukan ya. Berhati-hatilah saat berkarya, apalagi saat menggunakan api dan air mendidih. Perhatikan keselamatanmu. Berikut ini adalah langkah-langkah cara membuat batik perintangan. Pertama, siapkan alat dan bahannya. Kemudian, kalian membuat pola gambar pada kain ya. Selanjutnya, langkah ketiga, menutup bagian gambar dengan lilin. Nah, lalu langkah keempat, kalian menyiapkan larutan untuk merendam kain. Berikutnya, mencelupkan dan menghilangkan lilin. Nah, inilah hasil jadinya. Batik yang kalian buat, yaitu batik perintangan, sudah jadi. Kalian bisa jemur dan keringkan. Anak-anak, selanjutnya coba kalian persiapkan pameran hasil karya bersama teman. Apa saja persiapan yang harus dilakukan? Kalian bisa lakukan diskusi bersama dengan teman-teman ya. Berikut ini adalah hasil diskusi persiapan pameran kelas. Berikut ini adalah hasil diskusi untuk persiapan pameran hasil karya bersama teman. Yang pertama, kalian perlu membuat panitia kecil, lalu membuat struktur kepengurusan. Kemudian yang ketiga, menentukan hari dan tanggalnya. Yang keempat, kalian perlu menentukan tempatnya. Yang kelima, menentukan tema. Yang keenam, menentukan biaya. Dan yang ketujuh, menentukan karya yang akan dipamerkan. Inilah hasil contoh diskusi persiapan pameran hasil karya bersama teman. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.